Assalamualaikum. Hari ini ada kegiatan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di Prembes Hotel. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Hadi Carwinda MSI, dan yang kami hormati Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Mubarok SPDMM, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini narasumber yang sudah hadir dari Kanrek 3 BKN Provinsi Jawa Barat beserta tim. Kami ucapkan selamat datang. Panitia penyelenggara kegiatan pada hari ini yang saya hormati narasumber dari Kanrek Bandung BKN berkaitan dengan SKP. Dengan itu kegiatan pilihan guru, para sekolah dan tenaga pendidikan mungkin lebih diarahkan kepada bagaimana kita menyusun SKP tahun 2022 yang biasanya dilakukan nanti dinilai gitu oleh atasannya itu di awal tahun 2023, jadi sampai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi rada ribet gitu, rada ribet. Kiki yang benar. Aja buat Eki. Sudah selesai. Ya. Bermanfaat, mohon disimak dengan baik karena akan kita praktikkan langsung nanti. Kepada Ibu Lia Rosalina, Esos MSI, narasumber yang pertama, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam aturan dan baru terkait sekolah kinerja pegawai ASN ini. Jadi kita diminta untuk memandu Bapak Ibu semua dalam penyusunan April 2023, April dan Oktober tahun 2023 itu kan salah satu syaratnya itu adalah melampirkan SKP 2 tahun terakhir. Artinya SKP 2 tahun terakhir itu adalah SKP tahun 2022 dan SKP tahun 2021. SKP tahun 2022 artinya yang full dengan menggunakan Permenpan 6, sedangkan SKP tahun 2021 yang kita kenal dua mekanisme PP 46 Januari sampai Juli sampai Desember dengan menggunakan Permenpan 8. Jadi Bapak Ibu yang akan diajukan kenaikan pangkat di tahun 2023 tetap harus mengecek kembali SKP tahun 2021-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, dan sebagai bahan evaluasi kami dari yang sudah biasanya pengajuan kenaikan pangkat di periode April itu selalu sedikit bermasalah dengan persyaratan SKP. Jadi SKP-nya itu belum selesai. Jadi biasanya daerah itu mengajukan dulu ke kami berkas yang mungkin masuk dulu, baru nanti kelengkapannya menyusul. Nah itu yang sering terjadi. Dan biasanya pasti lagi-lagi terkait SKP. Nah dengan SKP sudah tidak bisa seperti itu lagi Bapak Ibu ya. Jadi manakala berkas diajukan ke BKPSDM, kemudian di BKPSDM dikirim ke kami. Kemudian ada yang tidak lengkap itu langsung di TMS-kan dan baru bisa diajukan di periode berikutnya. Nah, sehingga karena biasanya Disdik itu memegang peranan sangat banyak ya Pak, jumlah PNS-nya sangat banyak, sehingga mungkin bisa kami informasikan dari sekarang apabila ada yang akan diajukan di kenaikan pangkat tahun 2023 yang kita dahulukan untuk SKP-nya selesai. Karena saya khawatir walaupun kenaikan pangkat itu adalah penghargaan, tapi manakala misalnya karena masih sampai butir angka kredit ya, manakala butir angka kreditnya sudah memenuhi, kemudian kinerjanya juga bagus, tidak pernah jadi disiplin, maka itu bisa diajukan untuk
sampai gara-gara SKP yang belum selesai dan berdasarkan kinerja pegawai. Nah, kalau kita lihat terkait reformasi pengelolaan kinerja pegawai, kita itu sudah mengalami beberapa transformasi pengelolaan kinerja. Yang pertama, dilakukan rotasi, tinggal ditambahkan saja di SKP-nya, jadi tidak usah membuat 2 SKP. Siapa yang menilai nanti di akhir, di atasan di tempat yang baru. Kemudian nama jabatannya di format SKP-nya dituangkan seperti apa, jabatan di tempat kita yang baru. Karena yang lama kan sudah dilakukan penilaian periodik, jadi tidak masalah, tetap ditambahkan di format SKP-nya. Dan yang lebih menarik lagi, yang keempat adalah terkait SKP dan kredit. Nah, kebetulan ini kan banyak, mungkin 80% ya Pak, pejabat fungsional ya, pejabat fungsional. Ini di Permen 46 SKP dan angka kredit ini adalah memisahkan antara SKP dan angka kredit. Jadi Bapak Ibu selaku pejabat fungsional dalam menyusun SKP Permen 46 sudah tidak lagi melihat detail kegiatan, tapi sudah harus cascading dari atasannya. Jadi kalau dulu kan apalagi di PP 46 pindahin detail kegiatan. Nah di Permen 48 itu Permen 48 sudah memisahkan, di SKP-nya tidak muncul detail angka kredit, tapi masih ada satu file Excel terkait keterkaitan antara SKP dan angka kredit untuk jabatan fungsional. Jadi seluruh pemangku jabatan fungsional tetap menyusun di sheet yang ketiga itu keterkaitannya. Jadi kalau misalnya indikator kinerjanya A, kira-kira ini bukti kegiatannya menyambung mana sih? Masih ada keterkaitan. Tapi di Permen 46 sekali lagi, jadi Bapak Ibu nanti menyusun SKP-nya sudah bukan detail angka kredit, tapi cascading dari atasan Bapak Ibu, dari kepala dinas ya. Di dinas pendidikan berarti jabatan pimpinan tingginya adalah kepala dinas pendidikan. Jadi kita lihat perjanjian kinerja dari kepala dinas pendidikan, apa saja di perjanjian kinerja tersebut nanti dituangkan terlebih dahulu, baru bisa turun ke bawahnya. Jadi kemarin juga saya sempat minta ke panitia, saya lihat struktur organisasinya seperti apa, biar kita tahu sebenarnya nanti atasannya siapa. Jadi nanti secara praktek mungkin lebih lengkapnya ya, tapi saya menyampaikan dulu secara global bahwa untuk pemangku jabatan fungsional sudah tidak lagi memindahkan detail angka kredit di SKP-nya, tapi benar-benar turunan kinerja dari atasannya. Kemudian selanjutnya, secara detail terkait perubahan dari ruang lingkup yang pertama sudah disampaikan Permen 48 hanya PNS, Permen 46 ini ASN yaitu PNS dan P3K. Untuk tahapannya kalau di Permen 46 itu siklusnya perencanaan kinerja ini meliputi perencanaan dan penetapan SKP. Kalau di Permen 46 ini perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi dari ekspektasi dari harapan pimpinan. Nah, kalau kita flashback di Permen 48, sebelum Bapak Ibu menyusun SKP, itu ada format rencana SKP. Nah, format rencana SKP dibuat, kemudian direview oleh tim pengelola kinerja. Tim pengelola kinerja itu siapa? Terdiri dari unsur kepegawaian, kemudian perencanaan, dan pengawasan. Ini kenapa mereka harus mereview? Karena harus melihat apakah ini sudah benar turunan dari atasannya, apakah sudah sesuai dengan rencana strategis dari pemerintah Kabupaten Bekasi, apakah sudah sesuai belum. Nah itu fungsi dari tim pengelola kinerja. Setelah ada format rencana SKP, direview baru ditetapkan. Tapi di Permen 46 sudah tidak ada lagi tim pengelola kinerja itu. Terus bagaimana kalau sudah dibentuk Bu? Tidak masalah. Karena tim pengelola kinerja ini juga bisa membantu mereview nanti SKP Bapak Ibu dengan Permen 46. Sama aja nanti kita cek apakah sudah ada cascading turunan dari atasan, apakah sudah sesuai turunannya. Nah itu tetap kalau itu sudah dibentuk tim pengelola kinerja oleh pemerintah Kabupaten Bekasi itu bisa difungsikan.
Kemudian adanya setelah direview baru ditetapkan. Tapi kalau di Permen 46 langsung penetapan SKP dan klarifikasi ekspektasi. Jadi di awal tahun itu idealnya jabatan pimpinan tinggi di suatu instansi sebelum menyusun SKP itu mengumpulkan yang ada di bawahnya sesuai struktur. Nah, pada saat dikumpulkan itu dilakukan dialog kinerja dari atasan ke bawahan. Pengetahuan dan pembinaan kinerja pegawai meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja. Nah, terkait ekspektasi ini, saya pribadi di awal tahun sempat berpikir, wah kalau penilaian kinerja kita sekarang dasarnya adalah ekspektasi, oh ternyata ada pendokumentasian kinerja. Jadi ada bukti, ada evidence kita melakukan kinerja, sehingga atasan tidak bisa seenaknya melakukan penilaian di bawah ekspektasi, tidak bisa seperti itu karena kita ada pendokumentasian kinerja. Jadi subjektif yang profesional itu di situ ada pendokumentasian kinerja, kemudian juga nanti ada pemberian umpan balik. Jadi atasan itu wajib memberikan umpan balik secara berkelanjutan per periode penilaian. Kalau misalnya dilakukan per 3 bulan, nah 3 bulan itu maka atasan wajib memberikan umpan balik terhadap kinerja dan terhadap perilaku. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja meliputi penilaian SKP dan perilaku saja. Kalau di Permen 46, penilaian kinerja meliputi evaluasi kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Jadi tidak hanya penilaian saja, tapi sudah hasil evaluasi yang dinilai. Meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Di Permen 48 juga sudah ada pemberian penghargaan dan sanksi. Kemudian selanjutnya untuk perilaku kerja di PP 46 kita mengenal ada 7 indikator terkait perilaku. Di Permen 48 dari 7 berubah menjadi 5 perilakunya, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. 2 yang cut off dari PP 46 ke PP 48 adalah terkait integritas dan disiplin. Mengapa di cut off? Karena integritas masih kesulitan untuk melakukan penilaian terkait integritas. Untuk disiplinnya kenapa di cut off juga? Ternyata untuk disiplin itu sudah masuk ke regulasi PP 94 tahun 2021. Jadi diatur di regulasi tersendiri. Nah di Permen 46 dari 5 kembali menjadi 7. Tapi 7-nya ini berdasarkan panduan core value ASN berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Nah ini yang menjadi panduan perilaku kita nanti dalam saat atasan melakukan penilaian. Jadi nanti ada panduannya Bapak Ibu pada saat menyusun SKP-nya, tinggal memindahkan saja untuk core value ASN tersebut. Kemudian yang untuk standar perilaku kerja. Untuk standar perilaku kerja, kalau kita lihat di Permen 48, untuk perhitungannya disesuaikan dengan jenjang jabatan dalam bentuk level. Kalau Bapak Ibu melihat lampiran Permen 48 itu ada terkait leveling untuk pengukuran perilaku. Jadi tidak bisa seenaknya sebenarnya kita melakukan penilaian perilaku, itu ada panduannya. Manakala ada di jabatan fungsional media, maka dia ada di level berapa untuk perilakunya, sampai ke bawahnya. Pejabat administrator berapa, ke level pejabat pengawas berapa levelnya, itu ada di lampirannya. Di Permen 46 sudah tidak ada lagi pelevelan, tapi penghitungan perilakunya itu tetap bersandar kepada panduan core value ASN berakhlak. Nah kalau kita lihat dari format, nah ini seperti ini format SKP-nya Bapak Ibu. Di Permen 48 kita mengenal ada 2 model SKP, yaitu model dasar dan model pengembangan dengan pendekatan kuantitatif. Tapi saya yakin semua narasumber yang sempat menyampaikan terkait Permen 48 pasti masih mengenalkan model dasar saja.
karena waktunya kemarin mepet, dengan harapan di tahun 2022 itu kita sudah mengenalkan model pengembangan dasar, model pengembangan yang baru. Tapi karena tiba-tiba Permenpan 6 muncul, nah akhirnya tidak sempat kita mengenalkan model pengembangan. Dan hanya satu, yaitu pendekatan kuantitatif. Kalau di Permenpan 6, di sini model SKP-nya, Bapak Ibu bisa memilih apakah menggunakan pendekatan indikator kuantitatif atau kualitatif. Jadi kita serahkan ke pemangku jabatan, lebih enaknya pakai kuantitatif atau kualitatif. Tapi kebebasan itu pun tetap harus didialogkan kepada atasannya. Dilaporkan di awal tahun, Pak, saya akan menggunakan pendekatan kuantitatif karena apa? Karena target kinerja saya jelas terukurnya, misalnya. Jadi saya lebih mudah menggunakan kuantitatif. Mangga, boleh tidak dalam satu OPD misalnya ada 5 bidang, yang 3 pakai kuantitatif, yang 2 pakai kualitatif, diperbolehkan. Jadi tidak semua hari pakai kuantitatif atau semuanya pakai kualitatif, tidak, tapi diperbolehkan memilih. Tapi sekali lagi tetap harus didialogkan kepada atasannya terkait kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Seperti yang di bawah, di sini rencana kinerjanya sama yang kuantitatif, tapi untuk aspek kemudian indikator kinerja, target itu digabung menjadi satu kalimat. Contohnya tidak ada usulan persetujuan teknis yang BTL, usulan kenaikan pangkat disampaikan tidak melebihi tanggal sekian. Nah, ini sudah tidak muncul target angkanya, tapi dikualitatifkan. Nah, jadi sekali lagi tidak ada pemaksaan harus pakai kuantitatif atau kualitatif. Ini kita serahkan kepada pemangku jabatan. Bapak Ibu, tapi menggunakan kuadran kinerja. Nanti kuadran kinerjanya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Seperti apa sih penghitungan SKP dengan menggunakan Permenpan. Kemudian yang kedua, pembobotan kinerja utama dan tambahan di Permenpan 8. Kalau di Permenpan 6 sudah tidak ada persyaratan pembobotan pada kinerja. Jadi semua dihitung sama, tapi harus dipisahkan menurut prioritasnya. Apakah prioritas tinggi atau prioritas rendah. Kemudian hal yang mungkin harus Bapak Ibu garis bawahi kembali, teman dari atasan. Mengapa akhirnya kinerja jabatan fungsional ini tidak lagi dikaitkan dengan tubuh jabatan? Ternyata hasil evaluasi ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa pemangku jabatan fungsional. Kalau saya pribadi kesulitan untuk menuangkan indikator kinerja. Nah, selain nanti kalau eselon 2, kalau kepala dinas, kemudian para JPP lainnya hanya memindahkan dari perjanjian kinerja. Jadi khusus untuk SKP kepala dinas eselon 2 itu hanya tinggal memindahkan dari perjanjian kinerja. Jadi mudah, tinggal pindahkan saja. Tapi selain dipindahkan, kita harus melihat jangan sampai nanti kalau di struktur organisasi ada beberapa eselon 3, jangan sampai tidak ada cantolannya yang di bawahnya. Nanti nyangkutnya kerjaan saya ke eselon 2 apa? Nah, harus melihat kembali karena itu kan terlalu global ya, kalau saya sih nggak perlu. Tapi kalau kita lihat dari regulasi ini wajib tahu ya. Kemudian rencana strategis dari dinas pendidikan itu apa? Nah, itu juga perlu kita lihat kembali. 3 bulan manakala diberikan anggaran misalnya untuk lembur, minimal untuk lembur. Di format SKP Bapak Ibu tinggal disalin semua nomor 1 sampai nomor 7, begitupun dengan indikatornya. Jadi di format SKP yang nanti saya sampaikan, format Excelnya juga sudah ada. Jadi tidak usah di otak-atik yang kolom sebelah kiri itu sudah tidak usah di otak-atik. Tapi nanti ada ekspektasi manakala misalnya atasan memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja kita. Nah, itu ada. Tujuh ribu katanya ya.
Nah, idealnya tapi kan sama, ada guru SD, mungkin pasti nanti sama kegiatan indikator kinerjanya untuk guru SD seperti apa. Nah, di satu matrik itu nanti berfungsi untuk tinggal dipindahkan ke SKP-nya. Jadi matrik praksi ini akan membantu Bapak Ibu nanti menyusun SKP. Nanti seperti apa bentuknya matrik praksi nanti kita akan coba lihat. Kita disediakan. Nanti tentu saja diberikan kepada pejabat kinerja dari pegawai kekuatan internal dan perspektif anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengira-ngira kira-kira indikator kinerja A cocoknya ke perspektif yang mana. Jadi harus dituangkan. Dan seluruh jabatan pimpinan tinggi ini wajib untuk menuangkan perspektif anggaran. Paling 8 ada kinerja utama, ada kinerja tambahan. Kalau di Permen 46 ini hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Kalau kita lihat di Permen 48 kinerja tambahan itu kan ada pengembangan diri. Pengembangan diri itu yang bersangkutan itu sifat apa, kemudian kegiatan sosial, dia masuk di kegiatan apa saja boleh dimunculkan. Nah, kalau di Permen 46 sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, tapi ke hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Gugus tugas pramuka, misalnya gugus tugas pramuka pemerintah kabupaten Bekasi. Nah, itu bisa kita tambahkan di hasil kerja tambahan. Mengapa? Karena hasil kerja ada aspek, ada indikator kinerja individu dan ada target. Yang berbeda satu adalah untuk aspek, kalau di Permen 48 untuk SKP jabatan administrasi dan fungsional tidak ada aspek biaya. Nah, di Permen 46 muncul aspek biaya. Di Permen 46 juga sudah ada kan aspek biaya, dan di Permen 48 itu sempat hilang. Dan ternyata kan secara teknis itu banyak di daerah eselon 4 atau pejabat fungsional target banyak. Kita bergaining, kita dialogkan dengan atasan, manakala kinerja yang target yang diberikan, kita butuh apa saja sih untuk kinerja tersebut hingga tercapai, sehingga yang kita hasilkan. Di sini umpan balik berkala atau ongoing feedback meliputi proses pemberian feedback atas hal yang sudah baik atau hal yang perlu diperbaiki. Kapanpun dibutuhkan, dapat dibutuhkan secara untuk memberikan umpan. Tidak hanya kinerjanya saja, perilakunya pun harus diberikan umpan balik, harus diberikan feedback juga. Ini contohnya kalimat selalu melakukan perbaikan berdasarkan feedback pimpinan, atau misalnya kurang memberikan bimbingan kepada pegawai berdasarkan umpan balik, itu misalnya. Jadi dimungkinkan berbentuk narasi, tapi mungkin baiknya ya pimpinannya memberikan umpan balik berbentuk narasi sehingga kita paham, oh tidak sesuainya itu di mana, oh kurangnya itu apa. Kalau harapan kami kan tidak hanya memberikan jempol atau emoticon smile, tapi ada narasinya, apa yang harus kita lakukan. Nanti harus kita munculkan kurvanya seperti apa. Kemudian yang kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai, dan yang ketiga menetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, kalau kita lihat, nah nanti predikat kinerja, jadi kalau dulu mah nilai SKP, sekarang mah predikat kinerja. Predikat kinerjanya apakah sangat baik, apakah baik, untuk perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Jadi ada 5 nanti predikat Bapak Ibu. Jadi tidak lagi angka, tapi nanti munculnya adalah predikat sangat baik, perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, bagaimana kita menentukan, pimpinan menentukan untuk predikat kinerja tersebut? Nah, dibantu dalam kuadran sebagai berikut. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu perilaku, sumbu Y-nya ini hasil kerja. Jadi manakala nanti hasil kerja indikator kinerja kita di atas ekspektasi, kemudian perilakunya pun di atas ekspektasi, maka dia predikatnya adalah sangat baik di kolom. Jadi kalau baik berarti kita nanti tinggal memindahkan pola kurva distribusi ini ke SKP-nya.
Kemudian ada juga yang sangat istimewa, yang sangat baik, kurvanya seperti ini. Nah ini ya sekali lagi nanti atasan yang akan menentukan apakah menggunakan kurva yang mana, tapi biasanya pasti minimal baik. Nah, untuk penjelasan rating kinerja pegawai, bagaimana sih nanti panduannya manakala kita melakukan penilaian di atas ekspektasi. Nah, ini juga ada panduannya, sedikit membantu Bapak Ibu pada saat nanti melakukan penilaian. Misalnya, di atas ekspektasi berarti sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Format evaluasi kinerja. Ini yang contohnya untuk JPP. Nah, di sini ada capaian kinerja organisasi Bapak Ibu. Ini capaian kinerja organisasi. Bapak Ibu tinggal memilih yang tadi saya bilang pola kurvanya pakai yang mana. Biasanya kan minimal baik, ini tinggal isi saja capaian kinerja organisasi baik misalnya. Pola distribusinya kita pindahkan kurva tadi. Nanti di Excelnya secara langsung bisa pindah manakala Bapak Ibu mengetik capaian kinerja organisasinya apakah istimewa, baik, tidak baikkan, kurang atau sangat kurang. Jadi nanti di SKP-nya ini harus muncul kurvanya. Barulah di bawahnya hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, kemudian baru dinilai rating hasil kerja. Rating hasil kerjanya apa? Apakah di atas, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Dan di bawahnya barulah ada predikat kinerja pegawai. Nah, predikat kinerja pegawai yang tadi saya sampaikan di kuadran, manakala dia perilakunya di atas ekspektasi, kemudian kinerja juga di atas ekspektasi, maka dia ada di kolom 9 atau sangat baik. Jadi kita tinggal pindahkan di sini sangat baik. Ditandatangan oleh pejabat penilai sama dengan format evaluasi kinerja jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ini bentuknya seperti ini. Tambah SKP 2 tahun berturut-turut bernilai baik. Artinya predikat kinerja pegawai ini harus minimal baik. Nah itu, jadi ada 2 ya Bapak Ibu yang tadi, dan format yang ini yang harus dilampirkan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Jadi mungkin sekali lagi saya ingatkan di sebuah kepegawaian untuk mulai menginventarisir usulan PNS di bawah dinas pendidikan yang akan diajukan kenaikan pangkat di April, karena sekali lagi di Januari minggu ketiga itu aplikasi sudah ditutup. Jadi artinya persyaratan sudah harus lengkap karena tidak ada melengkapi lagi. Jadi semua harus sudah lengkap manakala diusulkan. Atau PPK bisa memberikan penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya diberikan bonus kursi berapa persen manakala misalnya sangat baik 2 tahun berturut-turut, nah itu dimungkinkan. Tapi kita kembali kurang atau sangat kurang, ini sama diberikan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila selama 6 bulan tersebut kinerjanya bisa kembali baik, bisa dia dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Dan proses bisnis, ini kita contohkan saja. Jadi di indikator kinerja rata-rata lama sekolah itu nanti ada pemuatan internal, ada proses bisnisnya juga, ada layanannya juga. Kemudian kan tadi disampaikan untuk PK eselon 2 harus ada perspektif anggaran. Nah di PK Pak Kadisnya ternyata cuma nomor 1. Kita boleh tambahkan. Kita tambahkan dengan kalimatnya seperti ini. Terkelolanya anggaran di lingkup dinas pendidikan secara efisien dan akuntabel dalam kurung penugasan sesuai perjanjian kerja dengan Bupati. Ini contohnya karena anggaran belum muncul. Terus indikator kinerjanya apa? Persentase kualitas pengelolaan anggaran. Berapa persen? Oh, Pak Kadis menargetkan 95% untuk anggaran karena khawatir kalau ditargetkan 100% nggak nyampe. Perspektifnya apa? Anggaran maksudnya. Bawah lagi. Enggak, yang tadi. Nah, kan kalau kita lihat struktur, ada sekretaris dinas. Kalau misalnya indikator kinerjanya cuma 2,
antara rata-rata lama sekolah dan persentase kualitas pengelolaan anggaran, nanti si sekretaris dinas kira-kira cascading-nya kemana? Selain di anggaran, kan selain di anggaran di situ ada proses kepegawaiannya di situ di sekretaris dinas itu. Boleh kita tambahkan terselenggaranya manajemen perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya, karena tidak muncul kan di PK Pak Kadis. Tambahkan dalam kurung penugasan dari pimpinan dengan prioritas tinggi. Kenapa prioritas tinggi? Karena jelas untuk manajemen perkantoran itu kan mendukung kinerja organisasi. Kalau disimpan di rendah artinya memang yang tidak terlalu mendukung, padahal manajemen perkantoran ini penting. Akhirnya kita masukkan di nomor 3. Nah ini kita baru kasih contoh 2 tambahannya. Karena apa? Karena ini harus digali ke pemangku jabatannya, ke Pak Kadisnya, Pak adalah apalagi kegiatannya. Sementara saya tambahkan 2. Karena untuk yang kabin pembinaan SD nanti bisa masuk mengintervensi nomor 1. Kemudian perilaku kerja. Ke bawah perilaku kerja. Nah misalnya kan saya tadi sampaikan di sebelah kiri itu semua tinggal memindahkan dari panduan perilaku berakhlak. Pindahkan semua, nggak ada dikurang, nggak ada ditambah. Kita tinggal nambah ekspektasi. Kira-kira misalnya kalau kepala dinas atasannya sekda atau sekda bukan? Sekda ya? Nah misalnya Pak Sekda itu ingin menambahkan orientasi pelayanan. Boleh ditambahkan Mas? Menjadi role model, ekspektasi khususnya misalnya ya. Menjadi, di bawahnya aja Mas, jangan di situ. Oke. Ya. Menjadi role model atau panutan bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas pendidikan misalnya ya, itu ekspektasi dari Pak Sekda. Di lingkungan dinas pendidikan. Dan yang lainnya itu harus dikomunikasikan lagi, kira-kira mau menambah apa. Ini salah satu contoh kita menambah ekspektasi khusus pimpinan terkait perilaku. Ke bawah selesai, tinggal yang lainnya tinggal ditambahkan, barulah kita lihat ke matriks peran hasil. SKP ini SKP distrik ya. Ke matriks peran hasil. Jadi kita contohkan yang kuantitatif saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini dari perilaku kerja belum paham teh, dari yang cascading kita kan sudah lihat cascading ini perjanjiannya, sasaran dari masing-masing bidang. Tapi nanti akan membantu Bapak Ibu untuk menyusun SKP. Kenapa? Karena kalau di sininya sudah rapi, tinggal dipindahkan ke SKP. Nah di matriks peran hasil di yang pertama, di baris kelima di sini hanya tinggal memindahkan indikator kinerja dari Kepala Dinas Pendidikan. Level yang paling tinggi disimpan di paling atas. Jadi ada 3 kan tadi kan? Ada rata-rata lama sekolah, ada persentase pengelolaan anggaran, dan penyelenggaraan manajemen perkantoran. Itu semua tinggal dipindahkan ke atas. Kalau ada 5 berarti 5 ke kanan. Ini tadi kita kasih contoh baru 3 ya. 3. Nah di bawah Pak Kadis kita karena mau mencontohkan salah satu kepala bidang saja, saya ambil kabin pembinaan SD. Kita ambil contoh kabin pembinaan SD. Nah kita lihat di kabin pembinaan SD ini indikator rencana kerja yang diintervensi dari atasan eselon 2-nya apa? Oh ternyata ada rata-rata lama sekolah. Ada rata-rata lama sekolah sama persentase penyelenggaraan manajemen perkantoran. Di awalnya mah kita kasih checklist aja dulu. Ini yang diintervensi. Jadi ada indikator 1 dan indikator 3 yang diturunkan. Setelah diturunkan, baru kita lihat indikator kinerja Pak Kabit apa aja. Coba turun, Mas. Kalau kita lihat di PK, ternyata ada persentase kelulusan rata-rata SD. Salah satunya. Yang kedua, ada persentase sekolah melaksanakan ANBK. ANBK itu apa ya? Sekarang namanya
kemudian ditambahkan kegiatan yang belum ada, baru turun ke SKP eselon 3-nya. Dari eselon 3 baru ke guru. Nah, sekarang kita coba menyusun matrik peran hasil untuk guru. Karena yang kami tadi cuma ada 3. Kita coba yang guru apa saja sih? Nah, nanti kita komunikasikan, kita diskusi apa saja kegiatan tugas guru. Enggak ada di Tadi saya coba masukkan di Permendikbud 5, saya masukkan tersusunnya, ada tersusunnya kurikulum pembelajaran.